Saya udah bilang jangan ngecamp di Batulingga. Oh. Kenapa ngecamp di situ gitu? Ini anak bukan sembarangan anak. Semuanya ngeliat jelas. Pas dia bangun, Iqmal bangun tuh di belakang ada yang megang begini nih. Megang dia ginian dia nih. Itu tangan doang. Jadi megang begini, megang gitu. Pundaknya dipegang begini. Itu tangan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Indra. Tentunya masih di cerita-cerita misteri. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Di kesempatan kali ini seperti biasa, gua kembali menghadirkan seorang narasumber nih. Narasumbernya mungkin nggak asing ya buat kalian yang suka nonton di Indra Stories. Langsung aja kita sapa Cing Bidin. Siap. Apa kabar Cing? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Udah lama nih nggak ngonten. Udah lama jadi agak kaku ini. Agak kaku sama grogi nih. Oke. Udah lama kan. Ini malam ini mau cerita Gunung Ciremai. Ciremai. Tahun berapa itu Cing kejadian? Itu tepatnya setelah kerusuhan, seminggu setelah kerusuhan itu tahun 98. Tahun 98. Naik berapa orang sih? Itu berenam. 6 orang. Sama teman-teman kampung sini. Oke. Sama satu orang ya asli orang Kuningan lah. Kuningan. Cilimus lah. Oke. Itu kalau boleh tahu sedikit aja, itu apa yang dialamin pada pendakian itu Cing? Jadi pada saat pendakian itu yang benar-benar yang di luar nalar, luar pikiran logika kita. Ada satu temen yang ngalamin kejadian waktu itu posisi di, sebenarnya sih awal kejadian di Batulingga kayaknya awalnya. Ya dia tuh kayak mungkin kita taunya itu setelah di bawah. Ternyata dia tuh punya pegangan yang menurut orang sana dia punya pegangan atau dia punya ilmu itu bentrok sama penunggu di sana. Jadi berlawanan gitu. Jadi faktor karena dia punya pegangan itu ya. Oke. Nah, kalian yang penasaran sama ceritanya Cing Bidin ini, simak terus Indra Stories. Dan buat kalian yang belum subscribe, gue mau ingetin lagi, buruan di subscribe, like, komen, dan di share. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan sehat selalu pastinya. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama nih, langsung aja kita simak ceritanya. Ada nggak sih hal-hal yang ganjil di dalam itu? Nggak boleh cuci muka di dalam ya, berarti harus dibawa keluar ya, kayak ngebas atau ngebabat gitu ya. Sebenarnya jalurnya ini emang jalur resmi. Si pengikutnya nih. Oke, Cing, jadi gimana tuh cerita pendakian itu? Ini dari awal dulu ya, perjalanan dulu nih, dari awal perjalanan. Jadi kita naik, sebenarnya kampung kita ini, anak sini dulu kan istilahnya ya anak sini dulu sebenarnya seneng dunia apa sih, alam itu. Kita naik berlima, ya anak sini berlima. Itu ada, kita punya kenalan temen itu, jadi temannya si Iqmal ini, Amal tau kan yang gondrong dulu, gondrong tuh. Akmal dulu ngamen Blok M, punya temen bareng ketemu di Blok M, sama-sama ngamen. Dia itu si Agus namanya, itu anak Cilimus, anak Kuningan. Jadi kita naik berenam, inisial aja dia. Bejo, Cing, Bek, Agus, sama Iqmal, satu lagi Wawan. Kita naik berenam. Waktu itu Cing waktu itu masih kuliah. Karena kuliah, wah kebanyakan demo kan. Nonton demo udah daripada begini keadaan di sini, kita cabut aja kemana kek. Nah, si Amal punya apa sih? Rencana lah, udah yuk kita main ke tempat temen gua aja. Temen lu di mana? Di Kuningan, Cirebon. Nah kita main doang nih, sana aja. Enggak lah, kita naik gunung aja yuk, Gunung Ciremai. Gunung Ciremai awalnya tuh, wah boleh tuh naik Gunung Ciremai. Kebetulan Agis waktu itu kan ngontrak di bawah, jadi masih sekitaran tongkrongan kita juga. Gitu. Di bawah nongkrong, datanglah kita ngobrol sama Gus. Kamu lu yuk main yuk. Ngapain ya, kita naik Gunung Ciremai, pengen naik Gunung Ciremai nih. Anak-anak juga pengen naik nih, udah lama nggak naik gunung lagi, maksudnya
pada pengen naik gunung lah. Ya udah yuk, kapan? Nah, rencanain dah tuh. Rencananya kita jalan berenam, siapa aja ini disiapin semua tenda, pokoknya persiapan udah mateng lah hitungannya. Berangkatlah kita. Waktu itu kita naik ke Blok M. Dari Blok M kita naik ke Pulau Gadung, ngebis Pulau Gadung. Kalau nggak salah hari Senin, hari Senin tanggal berapa Encing lupa, pokoknya Encing ingat tuh hari Senin, dia berangkat hari Senin. Kita ke Pulau Gadung, dari Pulau Gadung langsung ke Cilimus, terminal Cilimus waktu itu. Sampai sekarang mungkin Cilimus. Jadi Cilimus, kita dari Cilimus tuh kita dulu belum ada dari Cilimus mau ke apa? Ke ke Linggarjati atau ke Gedung Perjanjian Linggarjati itu dulu nggak ada angkot. Nggak ada angkot, nggak ada ojek, jalan lumayan lah, berapa kilo itu jalan dari Cilimus itu kita jalan jauh banget, waduh itu jalan kaki, bener-bener jalan kaki tuh ya. Perjalanan dari jam 8 ya, sekitar jam 8 sampai jam 1 siang lah, jam 1 jam 12an. Itu belum naik ya? Belum, baru sampai ke kampung itu parah berjalan ya, karena kita baru datang lagi semangatnya ya kan. Mungkin kalau pulang udah beda lagi, kalau capek. Semangat jalan sambil bercanda, sampailah kita di rumah Agus. Rumah Agus, kita nginep dulu semalam, ngobrol-ngobrol sama bapaknya Agus, keluarganya. Emang segala macam lah ngobrol, segala ngalor gitu. Oh besok mau Gunung Ciremai, iya pak mau Gunung Ciremai. Oh ya udah, cuma bilang gitu, cuma hati-hati gitu istilahnya, hati-hati aja yang Gunung Ciremai namanya di gunung ya gitu. Ya iya hati-hati ya udah. Nginep semalam, Senin waktu itu sampai Selasa. Kalau nggak salah Selasa sore Rabu itu mulai naik. Kata Agus, tenang aja gue anak sini, katanya, gue tahu jalur kan gitu, karena gue biasa naik situ kok nyari kayu bakar, biasa kebun, karena bapaknya ada kebunnya di atas. Udah tenang aja, gue hafal jalur, gue sering naik sini, selalu aman kata dia gitu. Ya udah naik tuh. Nah, jadi kita sarapan dulu nih sebelum naik nih di warung, dulu ada warung tuh. Naik sarapan, beli cemil-cemilan lah kayak gorengan, naik udah. Bilang nih kalau kita ke ini dulu yuk, ke Mamang dulu. Dibilang gitu, Mamang. Lapor lah, kita lapor dulu gitu, kata Agus. Ya udah yuk lapor. Jadi dari Gedung Perjanjian Linggarjati itu ada apa sih, gerbang ya? Oh sebelah kiri, kalau dari pokoknya sebelahnya Gedung Perjanjian Linggarjati ini jalur naik ke atas, itu ada tulisannya Linggarjati, itu naik ke atas. Nah sebelah kanan itu Kuncen. Rumah Kuncen. Orang yang percayakan di situ. Jadi kita kalau naik gunung itu harus lapor ke situ. Nggak kayak sekarang ya? Nggak kayak sekarang, ada simaksi segala macam. Dulu nggak ada, cuman kayak ketua RT lah atau ketua RW lah kalau sekarang mungkin ya. Lapor mau naik berapa orang sekian. Cuma nulis doang di buku nama si ini udah. Dulu bayar berapa ya? 5.000 apa 4.000 gitu. Iya dulu tuh 4.000 apa 5.000 kalau nggak salah. Berarti dulu itu belum ada base camp pendakian kayak sekarang ya? Ada tapi kecil, maksudnya nggak kayak sekarang yang base camp, bener-bener base camp. Dulu cuma tempat stay doang gitu. Kayak pos kayak pos gitu. Ada rumahnya Pak Mamat itu, jadi rumah Pak Mamat itu kalau nggak salah namanya Pak Mamat itu. Jadi di situ anak-anak kalau mau naik di situ dulu. Kayak di sini lah ngumpul dulu di situ. Bisa dibilang tuh base campnya misalnya. Jadi kalau mau naik tuh ke situ dulu, kita lapor, kasih dah tuh nama dia orang situ yang dipercayakan, Kuncen lah misalnya. Saranin ini kalau naik jangan lakukan ini, jangan lakukan ini gitu loh. Ada pantangannya sebenarnya, itu kepercayaan kali mungkin. Nggak boleh kencing sembarangan ya, kalau kencing sembarangan wajar lah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh, kita dengerin doang. Oh ya udah, nggak boleh gini ya udah. Kita udah segala macam. Dulu Cing kayaknya kalau nggak salah dulu kayaknya ada kandang kebo. Kalau dari rumah nggak jauh dari rumah Pak Mamat tuh kalau nggak salah dulu ada kandang kebo, kalau nggak salah ya, ada kandang kebo gitu. Cing ingat kayaknya ada kandang kebo. Udah kita start jalan jam 8 atau jam setengah 9 kita. Cuma gue bilang nih, karena kan kalau kita naik nih nggak ada tujuan yang harus nyampe sini, jam segini harus nyampe sini, target nggak ada. Cuma naik ya naik, sampainya di mana ya udah. Kalau memang masih mampu terusin, enggak ya turun. Itu karena kan Cing tahu jalurnya, terus juga si Agus juga tahu jalur. Mungkin kalau kayak Amal yang lain mungkin karena kalau Bejo memang udah beberapa kali barengan Cing. Mungkin yang lain kan baru pertama kali itu, takutnya kaget kan. Udah kita naik tuh jam 8
kalau salah jam 8 dari dulu nggak ada jam lah, nggak ada pegang jam-jam kayak sekarang, handphone apalagi sekarang, dulu nggak ada. Perkiraan aja. Perkiraan aja, oh ini jam segini ya, jam segini. Kalau dulu kan kayak bayangan, oh bayangan masuk sono berarti jam segini, istilah perkiraan doang gitu. Udah jalan tuh jam 8-an sekitar, salah jalan, saya sampai kita ke mata air. Itu ada pohonan gede, kayak pemberingin gede gitu. Nah itu ada kayak kali gitu, mata air. Itu ngambil air di situ doang. Oh. Kalau nggak salah namanya Cibunar. Kalau nggak salah ya Cibunar itu namanya Cibunar. Oh ini mata air Cibunar nih. Jadi cuma bilang adanya mata air cuma di sini doang. Di atas nggak ada mata air. Ya, nggak ada mata air. Tapi memang banyak air di atas gantung-gantung. Apaan tuh, air kencing. Jadi digantung di botol. Karena orang mungkin takut kencing sembarangan, jadi buang air kencing di botol, digantung. Oh, berarti yang dibilang sama Kuncen itu ya? Iya, mungkin karena sembarangan. Iya, karena orang yang percaya, gue takut kencing sembarangan ya, mungkin dia kencing terus tapi ditaruh di botol, cuma salahnya itu digantung di punan. Iya. Tapi buat apa juga dibawa Nah, pulang? itu dia, makanya buat apa dibawa pulang kan? Ya udah akhirnya kita ngambil tuh, singkat cerita kita ambil air di situ, di Cibunar itu. Kalau dulu nggak ada kayak sekarang water tank. Dulu mah Drigen tank namanya. Ya kan, Drigen tank 5 liter. Yang 5 liter lah. Bawa satu orang tuh, satu Drigen 5 liter. Karena kan persediaan memang udah dibilang di sana nggak ada air, ada di bawah. 5 liter bawa air. Satu orang Drigen isi penuh. Sambil ngopi, sambil ngobrol-ngobrol. Start lah jalan kita. Terus naik itu terus ketemu di, kita ya ngobrol jalan-jalan aja tuh, ketemu di ini, jadi ada kayak tanah datar gitu, kayak pokoknya yang nggak ada tanjakan, nggak ada turun, dia kayak landai gitu, landai, cuman banyak pohon-pohon pinus. Ini yang dibilang leuweung datar, oh ini leuweung datar gitu. Ya udah, nggak banyak ngomong tuh, naik aja udah, jalan, udah sampai di Condang Amis, tulisannya Condang Amis. Kalau sekarang sih nggak tahu udah. Condang Amis. Namanya Condang Amis. Ada tulisannya Condang Amis gitu. Ngebreak di situ, ngopi, ngerokok. Orang lagi nyantai kok. Udah break dulu, makan dulu lah, ngopi. Udah sebat segala macam, ngobrol. Aman sih, pendakian aman, nggak ada yang masalah yang kayak janggal, nggak ada, aman loh. Bercanda segala macam, naik tuh setengah jam lah ngebreak tuh. Terus kata temen, ini kita tadi di bawah dibilang ini di atas ada orang, masih ada di atas, ada yang naik 4 orang. Jadi encing sama orang yang di atas cuma 2 rombongan hitungannya nih. Jadi encing 1 yang baru naik, yang 1 lagi udah kemarin ya udah naik gitu. Udah cuman dibilang pokoknya di atas ada pendaki gitu doang udah. Sampai di Condang Amis tuh udah istirahat, ngebreak, udah ngopi segala macam, beres-beres, mulai lagi jalannya tuh, jalan sampai di kuburan kuda. Kuburan kuda tuh kalau nggak salah. Cuman namanya kita orangnya biasa bercanda, namanya sama temen nongkrong bercanda, ada 1 orang yang nyeletuk, mana ada kuda di kuburan sini. Siapa yang mau bawa kuda ke atas nguburin, kurang kerjaan ya, namanya bercanda, kurang kerjaan aja nguburin kuda di sini, yang enggak aja nih nama gitu istilahnya. Bercanda ngobrol, jalan terus tuh nggak berasa, naik turun tanjak. Cuman kalau ketemu tanjakan, ya mama bahasanya yang bahasa binatang lah. Wah anjing, waduh tanjakan lagi. Saya tanjakan nih, ketawa, bukannya kita masa kalau tanjakan tuh waduh enggak. Jadi kalau ketanjakan tuh kayak kita kecil lah gitu. Jadi kita bercandain biar nggak stres. Kuat nggak lu gitu. Lu mah nggak kuat, biar semangat maksudnya. Jadi pas kita di kuburan kuda nih, kita jalan terus nih. Ya udah nggak keberasa tuh, nikmatin sambil bercanda ngobrol. Sampai lah yang dibilang tuh Pangalap kalau nggak salah. Pangalap namanya. Itu datar, emang ada agak datar lah, enak. Pangalap, naik terus jalan terus tuh. Sampai kita di setelah Pangalap itu kita nyampe di tanjakan Bapetere. Itu udah mau sore, udah jam berapa itu waktu itu? Udah sore lah, udah mau jam berapa? Ini kita mau lanjut nggak nih? Karena posisi udah sore. Kita naik awalnya naik tuh cerah banget. Pas dari Pangalap naik ke atas mulai kabut tuh. Wah, mulai gelap nih. Kita mau lanjut nggak nih? Terus kata temen, lanjutlah. Itu mah tanjakan dikit, yang si Agus nih, yang anak itu bilang. Itu mah kecil, kan juga di atas ada kita bisa ngecamp, bilang gitu.
tanggung dikit lagi ke atas. Ya udah terus gimana? Itu tanjakan Bapak Tere kalau bilang bener-bener Bapak Tere begini nanjaknya, bener-bener 80 derajat lah itu. Waduh ini Cing mau udah paham nih Bapak Tere. Pasti di sini mungkin dia tahu space kan, karena dia anak situ, dia biasa situ, atau mungkin tahu space tenda. Ada tempat tenda lah paling nggak, bikin bipak lah paling nggak minimal gitu loh. Udah naik tuh ke atas. Nah, mulai ada, bukan ke aneh sih sebenarnya, mulai ada gesekan-gesekan tuh antar temen sebenarnya. Awalnya menceng-cengkan, biasa kalau menceng-cengkan lama-lama akhirnya ribut. Ada yang baper. Iya, yang baper akhirnya menceng-cengkan lah antara satu yang Jimlang Bejo sama Iqmal ini, main ceng-cengan awalnya. Lama-lama selek. Lu bang, dari tadi lu ngecengin gua mulu lu, begini-begini, mentang-mentang lu tuaan lu gitu. Tapi Bejonya emang, kalau Bejonya emang sumuran Cing dia, si Iqmalnya di bawahan. Mentang-mentang lu tuaan bang, lu jangan bilang gua tua lu mentang-mentang lu muda lu bilang gua tua ya. Kalau Bejo orang dia bawa bercanda, cuman Iqmal ini baper orangnya, kalau sekarang baperan lah. Diem ya tuh, mulai kesel tuh mukanya, jalan sampai di Batulingga. Jadi kita dari Bapak Tere kalau nggak salah Batulingga tuh kan, itu emang sebenarnya katanya nggak boleh ngecamp di situ, katanya di Batulingga, katanya nggak boleh. Jadi mungkin ya kepercayaan orang sana kita nggak boleh. Tapi ya namanya anak-anak yang nggak punya, ya bisa bilang nggak punya adab hitungannya. Bodo amat, nggak percaya gitu-gituan lah, mitos-mitos itu bodo amat dah. Daripada kita kemalaman ya udah, akhirnya bikin tenda seadanya di situ dekat Batulingga itu. Bikin tenda segala macem, kita bikin apa namanya, masak kopi, masak nasi segala macam, pokoknya. Kalau dulu kan pakai parafin, nggak ada kompor gas, parafin. Kita bawa parafin waktu itu, alhamdulillah kita bisa beli di koperasi. Waktu di dekat rumah kan ada tuh Kodam, di situ. Parafin tebel-tebel dulu, nggak tahu kalau sekarang mah tebel-tebel banget, jadi lama habisnya kan. Pakai parafin. Lampu juga masih pakai lampu yang apa sih, yang kayak patromak gitu, tapi kecil. Bukan lampu tenda yang canggih kayak sekarang, kecil lampunya itu. Kayak gitu, senter yang batu baterai. Udah bikin tenda, sebenarnya nggak boleh memang kata di Batulingga itu, tapi maksain. Bisa dibilang maksain karena takut kemalaman juga gitu loh. Udah bikin di situ, bikin di Batulingga, bikin tenda. Dulu kan Cing belum punya tenda, cuman model tenda yang pramuka yang terpal. Tenda terpal. Orang Cing naik pakai werpak kok, werpak STM. Kayak montir. Montir, bukan naik gunung, montir ya kan. Udah gitu dulu nggak ada apa, sleeping bag. Dulu sarung bag. Iya, dulu sarung bag pakai sarungan. Pokoknya gimana caranya sarungan, kos kaki udah double, segala macam biar caranya nggak dingin. Kita ngobrol bikin tenda itu ngobrol segala macam. Iqmal sama Bejo ini ternyata masih main ceng-cengan. Iya, masih ceng-cengan, tapi Amal kayaknya masa udah emosi juga, mungkin udah kesel juga, faktor capek juga bisa. Capek juga, terus dicengin juga, udah baper juga, mau ngelawan lu senioran gua, mungkin pikirnya gitu kali. Pikirkan aja, kita ngopi-ngopi segala macam. Tidur lah, nih si bertiga nih tidur, yang belum tidur nih Encing, Bejo, Iqmal nih. Karena kencing ngeri ribut. Kalau dia udah pada tidur semua, entar dia berdua nggak tidur, siapa yang, maksudnya biar ada yang sadar, maksudnya biar nungguin, jangan sampai dia ribut nih. Gue bilang udah, aduh jangan ceng-ceng dulu, udah malam. Tawa aja Bejo, apa. Cemen dia, cemen segala macam, ngeceng lah, cemen lah gitu. Amal udah, ada Amal tuh mungkin karena dia juga udah capek juga tidur. Tidur. Bangun, si Agus bangun gantian. Lu belum pada tidur aja berdua, lu besok pagi-pagi lu pada ngantuk. Gue gak bisa tidur. Ngerokok, ngobrol aja. Itu tenda, ngobrol-ngobrol segala macam. Tidur, udah ngopi, udah Bejo istirahat cuy. Besok naik, ya udah rebahan tuh. Semua lampu udah matiin. Nah, cuma tinggal lampu apa sih? Dulu kayak lentera gitu loh. Udah itu kan kelihatan kalau bayang-bayang orang, ada orang ini. Nggak lama baru rebahan gini, baru rebahan tuh. Baru ngerebahin badan, tiba-tiba tuh si Iqmal, jadi posisi itu Encing, Iqmal, Bejo, jadi Encing nengahin biar jangan ribut. Tiba-tiba dia bangun nih, Iqmal, dan posisi bangunnya itu bukan bangun yang kayak orang bangun tidur yang duduk dulu baru diri, ini enggak langsung diri, gitu, berdiri, langsung diri semuanya badannya, nggak mentok ke tenda itu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang logika. Tenda itu kan kecil, maksudnya pasti mentok lah, nyundul lah. Itu tenda nggak mentok,
logika. Iqmal kan nggak beda jauh tingginya kalau mencing. Udah rambutnya gondrong terus diri, kaget dirinya itu yang jadi masalah itu dirinya entar. Kalau orang tidur kan pasti duduk dulu, bangun tuh pasti nggak mungkin langsung bangun posisi langsung diri, nggak mungkin. Tahapnya. Ya pasti tahapnya, pasti duduk atau nggak duduk nongkrong dulu baru bangun. Ini nggak langsung bangun, langsung sentak bangun, tek diri, udah gitu rambutnya gondrong kan, gondrong rambutnya segini malah tahu sendiri, pas anak green core lah, rambutnya gondrong segini. Nah, cuma kita enceng nggak bisa melihat doang, cuma lihat berdua nih, waduh, udah kita liatin mau ngapain dia liatin aja. Si Agus bilang udah biarin aja, liatin, center siapin center gitu. Bangun, keluar tenda, jalan, tapi yang anehnya ini jalannya itu kalau orang itu kan jalan tuh, jadi kaki kiri maju, kaki kanan, tangan kanan masih maju. Ini enggak, kaki kanan maju, tangan kanannya maju barengan, kayak robot jadinya. Kayak robot, gimana sih robot? Tangan kanan kaki maju, tangan kanannya maju. Cuma kita bertiga nih, Agus, Jo, Encing, kita liatin aja, center aja biarin, masa dia mau kemana sih? Coba kita awasin aja nih, jalan tuh. Batu Lingga nih, tahu tuh, inget banget Batu Lingga gede itu batunya. Jalan agak ke kiri, kata si Agus, kalau dia udah lewat dari situ bang, Uber, tangkap. Lewat dari Batu Lingga? Bukan Batu Lingga, jadi ada punan. Ya nggak tahu, mungkin Agus tahu di situ jurang atau apa takutnya. Pokoknya kalau dia udah lewat sini bang, kita tangkap, tubruk aja udah. Kalau dia lewat, biar aja dulu gitu. Kita liatin nih, senterin aja. Paling jarak sekitar 5 meter ya. Itu ada pohonan, sih inget pokoknya ada pohonan gitu loh. Nah si Kemali ke pohonan, si pikir dia mau buang air kecil kan, anak pikirin paling buang air kecil nih. Udah kita liatin center gede yang batu lapan itu kan. Dulu kan center nggak ada kayak sekarang untuk pakai headlamp gitu. Centerin aja. Kita liatin bertiga nih sama Agus sama Bejo. Ya centerin. Sampai itu di pohon. Jadi pas sampai pohon, pikiran kita mau buang air kecil, nggak tahu itu di pohon cuma nyender. Tapi nyender, posisi nyendernya dia tuh jidatnya ini nempel di pohonan. Jadi tep gini diri, tangannya gini, pohonan gini ya ini. Udah center aja, biarin aja. Nggak lama, paling sekitar 3 menit, 4 menitan lah perkiraan itu, balik badan dia. Balik badan, tep. Amal rambutnya gondrong tuh Iqmal tuh, rambutnya gondrong lah, segini lah, paling segini. Gondrong, pas mau balik tuh, mukanya putih gitu. Ya Amal, kalau menurut kita, ya Amal bukannya orang yang putih, yang agak-agak sawo matang. Gitu lah, sawo busuk kali. Jadi agak gitu, udah gitu dia berbalik nih, centerin ya. Itu, tapi matanya merem, posisi mata merem, balik. Cuma anak lihat, kok mata merem. Udah biarin aja, liatin aja dulu sampai di mana, biarin aja dulu tuh, senterin aja. Balik lagi ke tenda. Posisi balik ke tenda itu jalannya kayak gitu lagi, kayak robot. Kayak robot, kaki bebarengan, kaki kanan maju, tangan kanan maju barengan. Masuk tenda, nggak banyak ngomong, nggak banyak ngoceh karena dia matanya juga tutup. Tapi yang bingung itu kok bisa jalan nyampe ke dalam tenda. Ke dalam tenda duduk, langsung rebahan lagi. Ya kita ketawa, bukannya takut tapi ketawa karena kan lu nggak percaya gitu-gituan lah, hal-hal mistis lah. Ketawa, ngigo, ngimpi, ngigo nih, ngindur gitu lah. Udah kita berkaya ganggu aja orang mau tidur, besok mau naik lagi gitu. Udah singkat cerita kita tidur tuh. Ya saya enakan tidur di tenda, empitan, enak lah, agak dibilang tidur ya masih denger tidur ayam lah kayak gitulah. Ya tidur ayam lah. Udah nggak lama baru rebahan, masih sempat pada ngobrol juga Agus sama Bejo. Encing mau udah ini sih masih udah pengen tidur aja, udah nggak banyak ngomong. Kedengeran suara kayak apa ya? Kayak panci dipukul. Teng gitu. Pikir pasti ada orang di atas pendaki bikin lagi masak atau apa. Itu posisi ya nggak tahu kalau perkiraan lu udah jam berapa karena nggak ada jam kan. Wah itu ya pendaki yang dibilang kali yang di atas kemarin naik duluan gitu. Mungkin dia udah posisi turun mungkin. Ada suara tek gitu. Nah udahlah.
biasa aja, udah nggak ada pikiran aneh-aneh, udah ya berarti ada pendaki mungkin di atas yang dibilang, yang dari bawah itu ada pendaki juga. Udah akhirnya kita rebahan, angin tuh itu mah murni angin lah. Suara angin, waduh dingin banget nih angin kan, dingin. Nah udah gitu pas suara angin itu, ini si Iqmal nih posisi dia tidur berbalik, madep miring, madep kita nih, madep kita matanya melotot gini, melotot, tapi tangannya diem, nggak gerak, melotot doang gitu. Terus pikiran anak, wah ngigo lagi nih, si Bejo kan orangnya kayak gitu, cicilan gitu. Ngigo lagi nih, rese lagi nih, udah tuh nyengir aja. Lah kok nyengir ya, kencing tuh mulai ada pikiran rasa takut. Aduh nggak beres nih, ada perasaan nggak enak aja gitu loh. Udah diemin aja, ntar gue tidur lagi. Nggak lama ya udah tidur. Selang singkat cerita, kalau nggak salah udah mau pagi, udah sekitar jam berapa tuh. Nah kita bakal parapin tuh, ngangetin badan. Lu parapin makanya kan? Iya. Ngangetin badan. Udah bongkar tenda, masak segala macam, mau persiapan mau lanjut ke atas. Udah beres semua. Ya udah normal, nggak ada amal. Si Iqmal juga orangnya normal, nggak ada yang aneh-aneh lagi, udah normal. Pikiran semalam ngigo, tambah dicengin tuh pagi-paginya sama si Bejo nih. Tidur ngigo, lu bisa tidur di di rumah, tidur di hutan, ngigo mulu jadinya. Udah diem tuh, ngobrol, buka tenda segala macam, jalan. Naiklah kita sampai ke, kalau nggak salah itu jam, ya pokoknya matahari udah agak kelihatan lah, udah ada, maksudnya udah cahaya udah terang gitu langitnya. Naik sampai ke Pengasinan tuh, udah sampai ke Asinan, naik ke Panglongokan sampai ke Panglongokan, udah tuh puncak kan, pada teriak-teriak tuh, seneng lah, yang namanya kita nyampe, walaupun emang sampai tuh nggak ada tujuan nggak ada target sampai jam berapa, nggak ada, udah. Nah yang bingungnya ini satu, nggak ketemu pendaki yang dibilang katanya duluan itu. Padahal posisi itu kan pasti paling nggak minimal ketemu, walaupun dia turun, encing ngecamp itu pasti ketemu lah. Ya, kalau dia turun malam ya dia pasti ketemu lah. Suaranya kaki pasti kedengeran. Udah dari atas pas nggak lama ngomong, turun lah kita. Cuma ngomong, mana kata dia pendaki lagi, nggak ada, dibohongin kita katanya. Ya mungkin udah turun kali ya, kalau turun ketemu kita lah, emang jalur kemana lagi gitu. Nah paling kita pada tidur kali ngecamp, ya pasti kedengaran lah suaranya. Ya udah nggak banyak ribut, udah bodo amat, biarin aja. Udah kita turun dah, nggak biasa Pengasinan sampai ke Batulingga, Bapak Tere tuh, tanjakan Bapak Tere itu kan yang panjakan terjal banget tuh, Bapak Tere itu terkenal lah itu. Di situ ada, nah di sini mulai agak keanehan lagi nih. Padahal itu posisi siang sih, sekitar jam 11 sampai jam setengah 12-an lah, perkiraan lah itu. Turun Batulingga, Bapak Tere itu ada pohon gede itu, pas Bapak Tere memang ada pohon gede katanya. Itu pohon gede. Si Iqmal nih senderan, di pohon itu nyender gini doang, diri tapi ambil nyender gitu. Kan terjal tuh, turun segala macam. Udah di belakangan Iqmal, turunnya belakangan dia, kita duluan. Wah turun mal, ngapain lu di situ aja, turun. Dia diem, nggak ngomong apa, diem aja. Ya kita tetap positive thinking aja, mungkin dia istirahat dulu. Turun, nggak lama dia ikut turun itu, tapi dia nggak banyak ngomong. Cuman yang dianehin tuh, dia ya mungkin karena rambutnya panjang ya, main rambut mulu kayak cewek gini mulu nih, gini kayak cewek. Gimana sih rambut panjang, masih dia rambutnya panjang gini aja. Jadi pikiran kita mungkin dia, kalau pikirnya udah pokoknya positif aja lah, nggak ada pikiran aneh. Udah tuh turun dari Bapak Tere, nyampe kita ke, kalau nggak salah itu istirahat lagi. Pas turun itu sampai di kuburan kuda itu, kalau nggak salah kuburan kuda kita ngebreak istirahat. Udah siang, udah jam berapa itu, ngebreak di situ, ngobrol segala macam, ngopi segala macam, apa makan siang segala macam. Nah di situ si Iqmal nih cuma bilang, no ada orang gitu.
Jadi nunjuknya ke atas sih, ke atas, ke jalur tapi jalurnya agak ke atas begini. Oke. Itu ada orang, ada orang. Ya kita berenam ngelihat mana orang, nggak ada orang ya. Nggak ada orang gitu. Lo ngigo, mas ngigo aja lo gitu, orang udah siang begini. Bener orang, kata dia, orang tuh rambutnya panjang, kata dia, putih, panjang putih orang itu. Lah ngigo gitu, udah kita bercandain tuh, ngobrol, kasih kopi segala macem. Udah gitu dia bengong aja, tapi dia bengong, dia ngeliat ke atas, maksudnya ngeliat itu merhatiin atas itu tuh orang bukan gitu, dia merhatiin aja gini, mastiin. Cuman itu orang bener, gue ngeliat orang itu, no. Di pun itu tuh lagi nyender, lu nggak ngeliat pada gitu. Kata Bejo, mana sih orang nggak ada, lu ngeliat nggak ada. Mata lu kotor kali, siwer mata lu. Bejo kan orang suka bercanda, kalau ceng-cengan biar nggak kebawa suasana lah. Ngopi, ngobrol, makan. Selesai makan, saya ngopi, itu si Iqmal nih posisi gelas, bukannya kalau kita kan maksudnya posisi gelas kita naruhnya nggak dilempar lah bahasa kasarnya. Ya tahu Akmal lah, maksudnya atau Iqmal tuh orangnya sopan, bisa dibilang ada adabnya juga, tapi ini tumben dilemparin, wah gitu ke anak-anak. Wah, tak kaget, buset lu bercandanya begini amat gitu. Ya udah, jangan ambil ribut. Nah dia ngomong lagi, mana? Lu pada nggak ngeliat orang apa di atas? Berapa ada? Kagak ada orang. Kan lu tahu sendiri, kita ke atas, katanya ada pendaki, kita nggak ketemu. Iya. Katanya ada pendaki, tapi kita nggak ketemu. Nah ini lu bilang lagi ada orang. Gua ini berlima nggak ngeliat sama sekali orang. Udah nggak usah aneh-aneh dah. Kita turun-turun aja. Udah turun. Enggak, gue mau di sini gue mastiin tuh orang, gue yakin tuh orang katanya. Jadi pengen mastiin juga itu. Nah, itu kayaknya emang orang itu, gue yakin. Lu ngigo, udah ngobrol asar, kayak mau asar waktu itu tuh. Kalau kan sama kayak mau asar, mau jam bilang kayak udah mau asar, udah agak siang mata udah lewat lah. Udah gitu, itu masih posisi masih di kuburan kuda nih. Bejo nyeletuk, Mal, apa? Lo tau gak yang lo bilang nih kuburan kuda? Emang apa? Lu mau dikuburin biar kayak kuda gitu, bercanda. Iya. Lu mau dikuburin biar lu kayak kuda digituin. Ya mungkin Amal juga ngambil pusing, udah. Nggak lama si Amal bangun, mungkin pikir mau nonjok nih, nonjok Bejo, dipikir mau nonjok si Bejo ini, dipikir mau ditonjok, kesal kali ya. Tapi orangnya dia memang takutnya nggak banyak ngomong, main pukul, mendem. Bangun, pikiran cek, wah mukul nih, pikiran anak juga pasti mukul nih. Nggak mukul, dia bangun cuman dia balik, bangun gitu, tapi tangan begini, mungkin nahan emosi kalau pikiran kita ya. Balik, Jo, gue bilang lu orang dicengin mulu, Jo, jangan kayak gitulah. Begini enggak, biar kita nggak stres aja, lu kebangetan lah ngecenginnya. Dia balik ke sono, di situ tuh jatuh. Jadi tiba-tiba jatuh, bukan jatuh lemes gini enggak, gubrak begitu. Iqmalin gubrak, klojotan, kayak orang kepanasan nggak sih? Wah panas gitu. Aduh lah. Panik lah, kita pada panik lah. Kenapa nih? Pegangin tuh. Lu kenapa Mal? Lu kenapa Mal? Cuma bilang, waduh gak enak nih, gatel nih gitu. Panas nih, gatel gitu. Waduh, gimana nih? Si kata Agus gini. Ya, kita pegang aja dulu nih. Kita liatin dulu nih, kalau emang misalkan dia masih ngelawan juga, kita rejang aja dah, kita pegang aja, pokoknya gimana caranya biar nggak bergerak gitu. Udah didiemin itu, pegangnya tuh, kaki pegangin, tangan pegang. Selang 5 menit, 10 menit, antang lagi, sadar, maksudnya dia nggak ngerasa apa pas pegang. Lu ngapain pada megangin gua? Buset dah. Oke. Lu ngapain pada megangin gua? Enggak, lu tadi itu apa? Beringasan. Beringsatan, gua takut lu lari. Enggak, gua lagi duduk. Dia bilangnya gitu, gua lagi duduk sih, gua ngapa-ngapain, lu ngeliat gua pada duduk. Jadi sekilas encing lihat nih posisi pas dia diri itu, dia diri di depan dia kayak ini ada mungkin halusinasi encing, tapi encing yakin itu ada orang. Jadi kayak dia ada depan sama orang itu. Oh itu orang, kalau pikiran encing ya posisi siang, kalau malam mungkin itu sama ya, siang jelas kok. Orang tuh kayak dibilang apa ya? Orang tinggi putih gitu, tinggi putih, kayak orang-orang Arab gitu tampangnya, tambang orang Arab tinggi putih gitu. Cuman cing pikiran halusinasi doang nih udah.
Udah anjing nggak cerita tuh, nggak mana nggak cerita. Udah kejadian dia sadar, si Amal tuh sadar, turun lah, kita turun lagi tuh, aman deh karena udah turun nyampe di Condang Amis. Wah ini yang parah di Condang Amis ini. Jadi itu ada Condang Amis, ada tempat ya masih skat agak datar lah. Udah kita udah tinggal turun ini nyantai aja lah, nggak usah buru-buru lah. Si Agus bilang gitu. Ya tinggal turun doang, mau turun nyampe malam juga nggak apa-apa, orang kita nyantai tinggal turun doang, tinggal dikit kok. Abis ini kan bawah tuh udah nyampe itu apa sih, Cibunar udah turun, udah enak, udah deket, udah sini mah udah aman lah, kayak gitu. Agus bilang gitu. Ya udah kita nyantai aja, udah nyantai. Tiba-tiba si Amal nih ngoceh sendiri. Ngocehnya ya maaf ya kalau si Agus bilang, lu pada apa sih namanya di sini nggak sopan, lu pada kurang ajar, lu pada sembarangan ini itu, tapi bahasa Sunda. Sekarang logika, Amal tuh orang sini asli, orang Jakarta asli yang nggak ngerti bahasa Sunda, dia nggak ngerti, tiba-tiba bisa ngomong bahasa Sunda. Logika lah, logika kita lah, kok ngomong bahasa Sunda ya, bahasa Sunda ngomongnya, orang juga nggak ngerti, nggak tahu. Nanya Agus, wah ini nggak beres nih, kata Agus gitu. Kok ngomong tuh ditimpalin Agus, sama-sama bahasa Sunda. Kia. Akhirnya Agus begini, Agusnya sama dia begini, maksudnya ayo minta maaf kali. Ngapa? Udah minta maaf gitu. Udah Agus begini, nggak lama duduk tuh Amal nunjuk, anak-anak tunjuk sini semua sama dia. Jadi kan ya mama kalau masalah, bukan masalah apa ya, kalau masalah umur mah jauh kan, mancing sama biji jauh paling enggak. Oh ini anak tumben begini, udah nih, ini boleh gak? Itu udah dikit lagi mau ke Cibunar, udah dikit lagi ke bawah tinggal ke Cibunar kok. Condang Amis turun, tapi yang bingungnya dia masih mau ikut turun, masih jalan tapi komat kamit. Teman komat kamitnya itu bahasanya bahasa Sunda, itu loh yang kita nggak ngerti. Jalan gitu, sambil komat kamit, sampailah. Singkat cerita kita sampai di apa namanya Cibunar, sampai di mata air tuh. Sampai mata air, udah ini gue mau cuci muka dulu gitu, pada cuci muka di sana, serok air. Jadi kita nggak cuci muka nggak di jalan air gini, enggak, tetap ada adabnya, serok cuci muka, yang minum lagi apa itu. Di situ Amal geletak lagi tuh, jatuh lagi, debuk kayak di kandang kuda tadi. Ya kayak di kandang kuda lagi, debuk jatuh tuh. Cuma ngomong iring, cuman bilang lu nggak bakal pada selamat gitu, nggak bakal pada sampai bawah, nggak bakal sampai Gapura kalau lu nggak minta maaf sama gua gitu, bahasa kasarnya. Nah, kita bingung minta maaf sama siapa gitu loh, mungkin lu juga banyak bercanda gitu ya. Sedangkan si Agus juga yang AKMJS itu juga bingung, emang salah kita di mana, lu pada kurang ajar sama gua gitu, lu apa nempatin tempat gua, katanya gitu. Jadi nempatin tempat gua lah, kita nempatin di mana ya, kita inget tuh, oh kita ngecamp di sini, takutnya ya kita namanya. Dan disitulah tuh anak tuh mulai ngerasa ada perasaan takut. Kata takut tuh, wah ini kesalahan kita nih gitu loh, adab nggak ada adab. Udah lotot ngoceh, cuma bilang pokoknya lu semua nggak bakal nyampe apa namanya, sampai keluar dari gunung ini gitu, nggak bakal bisa keluar dari gunung ini kalau lu nggak pada minta maaf. Nah, kita bingung minta maafnya sama siapa kan. Akhirnya Gus nih gimana Gus, lu ke bawah dah Gus, bilang tuh ngapain ke itu Pak Kuncen bilangin ini dia gimana dong si Amal nih. Akhirnya kita tetap ini, kita tunggu Amal harus ke bawah. Jadi itu udah Cibunar udah dekat kok ke bawah bilang sama orang itu, Pak Kuncen itu samperin kita ke atas, cuman bilang kamu ini udah dipesen jangan kayak gini tempat ini jangan disembarangin, jangan sembarangin. Dan kita kencing sembarangan karena kita mungkin pikiran nggak mengindahkan omongan dia gitu kan, karena nggak percaya sama hal-hal gitulah intinya mah. Ya kencing aja udah, tapi memang banyak botol-botol itu yang gantung. Iya gantung. Kalau yang nggak tahu mah diminum aja bahas kencing misalnya. Kuning, ada agak kuning. Dibawalah turun ke rumah Pak itu, ke rumah Pak Kuncen itu yang kita daftar itu.
dibawa turun situ. Di situ duduk diem, kita nih berlima nih, itu ada pendaki juga, pendaki lain, ada pendaki juga di situ. Nah, yang mau naik atau turun? Baru mau naik kayaknya. Baru mau naik. Itu 4 orang dari mana ya, mungkin tahu, pokoknya 4 orang itu. Cuman Pak Kuncani bilang, ini kejadian gimana? Ya ceritain lah dari awal kita naik begini sampai kita turun kok tiba-tiba begini. Tuh ngadat, ngamuk gitu, Iqmal tuh ngamuk di situ. Di rumah Pak Kuncani itu dia ngamuk. Lalu di situ ada pendaki juga yang kayaknya baru mau naik tuh kayaknya. Ngamuk di situ segala macem, dipegangin sama ya kita pegangin lah sama Pak itu juga, Pak Kuncani itu yang orang situ yang kita kalau daftar itu kan pegangin, kamu kenapa sih kayak gini dipegang segala macam ya, mungkin dia punya kelebihan. Pak Kuncani ini dicoba untuk dinetralisir gitu. Nah saya nggak kena nggak bisa, cuma ngamuk melotot marah-marah begini Iqmalnya tuh, rambutnya udah gondrong segini, mukanya udah serem banget. Maksudnya seremnya itu bukan ya kayak kita marah normal, bukan, jadi kayak aneh mukanya gitu, kayak aneh aja, pucet, mukanya pucet, tapi ya pokoknya aneh lah kalau itu ngeliat begitu gitu. Udah Pak Kuncani coba di ini, kamu gimana, emang langgar apa gimana? Ya kita cerita dari awal naik begini saya seperti ini ngecamp di gini. Cuma dia bilang, saya udah bilang jangan ngecamp di Batu Lingga. Kenapa ngecamp di situ gitu? Ini anak bukan sembarangan anak, karena kayaknya dia punya ini nih, apa namanya, punya ya ilmu juga gitu, ilmu kebatinan dia punya. Teman kan dia nggak banyak ngomong sih malah. Terus gimana solusinya? Maksudnya kita solusinya gimana nih? Si Iqmal tuh bangun diri, diobatin. Itu sampai tangannya tuh begini. Itu saya Pak Kuncani tuh juga di apa sih, cekek enggak? Mulutnya itu ngomongnya udah beda, udah bukan dia lagi, bahasa Sunda, tapi kayak di goa gitu, kayak di gema gitu. Gitu pokoknya bahasa begitu, ngomong bahasa Sunda tapi nggak ngerti apa. Agus, waduh ini kacau nih, masalah nih gitu. Akhirnya datang lagi orang yang mungkin ya dituakan juga di situ, mungkin dari dia tuh manggil lagi orang, kayaknya Mbah ini udah si Mbak Kuncani kayaknya kurang, bukan nggak sanggup, maksudnya minta bantuan lah. Iya. Diobatin segala macam, ngamuk. Pas itu udah mau sore, udah sekitar setengah 5, jam setengah 6 lah, sampai azan maghrib masih ngurusin dia. Nah pas azan, tapi bingungnya pas azan tuh dia tidur pingsan gitu, pingsan, lemas langsung, pingsan sendiri gitu. Dok udah ya kita ya punya pada sholat, semua sholat, habis selesai sholat, pada sholat nih kumat lagi begitu lagi, ngaco lagi ngomongnya, udah ngaco lagi. Terus ini semua itu semuanya ngeliat jelas. Pas dia bangun, Iqmal bangun tuh di belakang ada yang megang begini nih. Megang dia ginian dia nih. Itu tangan doang. Jadi megang begini, megang gitu. Pundaknya dipegang begini. Itu tangan doang. Ya kalau tangan kita mungkin segini ukurannya. Tapi kalau dia ya seukuran apa ya? Jarinya dia tuh seukuran ya 2 kali lipat jari kita begini. Ini kita segini, dia segini nih jari ini, itu kelingkingnya doang segini, ukurannya gede segini, begini di pundaknya Iqmal tuh. Sampai yang sepuh itu kaget dia sampai mundur, astagfirullahaladzim gitu. Waduh, mungkin minta maaf gitu. Cuman kayaknya kata Agus, si Iqmal tuh terakhir ngomong begini, kalau bahasa kita, lu jangan pada sosok tahu semua di sini. Di sini gua yang kuasa gunung di sini gitu. Bilangnya gitu, sampai ini mungkin dia minta maaf gitu. Lu nggak tahu ini gunung siapa yang pegang? Gua yang pegang, begitu bahasanya gitu. Ya mungkin nggak tahu, tapi bahasa Sunda, cuman si Agus terjemahin. Waduh ini udah ngaco Din. Udah ngaco nih. Akhirnya sembuhnya itu cuman dibilang gitu doang. Kata si ininya, Kuncani, ya udah mohon maafin anak ini. Enggak, saya nggak maafin. Ini nggak bakal bisa pulang semua ini di sini, kecuali minta maaf apa namanya ke mata air katanya.
Cibunar. Iya, minta air, masih minta air sebotol. Ambil air sebotol, bawa sini. Saya mau minum air itu katanya. Lari ya si Agus, ambil air. Berdua sama Bejo, ambil air buru-buru. Kasih minum. Itu minum nggak yang klek-klek, nggak habis. Ambilin lagi. 3 kali balik itu minta diambilin. 3 kali, pas ketiga kalinya lemes tuh dia. Lemesnya Iqmal itu, tapi yang namanya kan dia rambut begini nih. Ini rambutnya nggak begini, enggak. Apa sih? Aut-autan tuh, yang kamu aut-autan, merah matanya nih. Bang. Itu udah minum air itu tuh. Udah minum 3 kali air itu matanya merah. Mukanya biasa udah balik normal, nggak pucat lagi, tapi muka normal cuma matanya merah. Matanya merah melotot gitu. Anak-anak diliatin semua gitu. Cengeri, waduh, bahaya nih gitu. Tuh ini lagi kencang lagi tangannya tuh, kencang lagi. Tolong bilang, cuma tolong tarikin gitulah. Tarikin. Tapi ngomong udah Indonesia, udah bukan bahasa Sunda. Tarikin gitu. Sama kuncen cuma dipegang tangannya gini. Ya udah, ikhlasin aja, bahasa dia lepasin. Kesian ini mau pulang, jangan diganggu. Segala macam ini nih, dipegang tangannya. Nah di sini keluar nih kayak apa sih? Kayak lidi dipegang itu, ya nggak tahu ya walau anak, tapi sepengetahuan anak-anak ini pak yang orang situ, yang orang ngerti, yang orang paham, yang orang ngerti masalah dunia spiritual, dia nggak pegang apa-apa sama sekali. Orang tangan kosong kok dipegang, ya udah pegang tangan saya gitu. Kalau mau minta maaf sama saya dipegang tangannya nih. Pas dipegang, lepas tangan cep. Ini di sini ada kayak, jadi Pak Kunjen itu megang kayak ada lidi, tapi kuning bentuknya kayak jarum gitu loh. Oh, okay. Tapi panjang segini. Besi, itu besi. Sekarang jari kan segini panjangnya. Kok dia jarum bisa panjang segini? Lebih panjang. Tapi kalau ditekap begini pendek, nggak kelihatan. Tapi kalau dibuka lebih dibuka lebih panjang gitu loh. Tapi kalau diginiin kayak hilang gitu. Buka, astagfirullahaladzim, cuman itu astagfirullahaladzim gitu doang. Bangun, Iqmal sadar, ngomong, ditanya sama kuncennya, kamu emang ngomong apa? Kamu nantang gitu. Cuman amal dalam hati, dia akhirnya jujur. Iya, saya punya ini, belajar ini. Saya ya bukan nantang sih, saya cuman bahasa kasarnya pengen tahu nih penunggu di sini siapa sih hebatnya. Dalam hati dia ngomong seperti itu si Iqmal tuh. Itu dia bilang kejadiannya waktu itu pas di kandang kuda. Dia cuma dalam hati. Itu udah out-outan, ada mana anak diberesin lah semua. Udah Mal, lu istirahat dulu dah. Gua masih belum enak nih, badan gua masih pada pegel-pegel kan, ya wajar lah habis dipegangin rame-rame pada pegel kan. Cuman bilang mungkin gua keceplosan ngomong kali ya. Emang lu ngomong apaan? Tanya mau Bejo. Gua cuma bilang, mana sih penunggu gunung ini yang paling kuat sini, gua lawan gitu. Bahasa dia, di hati dia ngomong gitu. Ternyata dia punya pegangan, mungkin dia ngerasa dia punya pegangan kali, dia punya ilmu, mungkin bisa ngelawan mungkin. Katanya mentrok. Akhirnya Pak Kuncen cuma bilang, kamu kalau kayak gini coba dong. Ini besi benda ini dibalikin lagi, dibuang di air. Suruh buang ke Cibunar, ke mata air itu. Ya kita temenin, takutnya dia chaos lagi kan. Syaratnya ya Iqmal yang harus mulangin, bukan kita yang bawa, dia sendiri yang bawa. Bawalah kita bawa ke mata air, pas pohon gede itu. Jadi pohon gede itu dibawanya air keluar gitu. Disuruh baca apa ya waktu itu. Ya pokoknya baca doa dan dibilang suruh baca doa apa? Baca doa salawat 3 kali kalau mau ngelepasnya itu. Dipegang sama Iqmal, ya kita penyaksiin semua nih berenam nih, sama Pak Kuncen juga jadi bertujuh tuh. Pak Kuncen dia pegang, taruh di air, itu masih kelihatan besinya begini, masih kelihatan. Ngambang? Enggak, di tangan dia nempel. Jadi nggak ngambang, nempel di tangan dia. Dicelup di air, syahadat, hilang. Terus cuman airnya jadi kuning. Airnya kuning? Kuning kayak air mama ya, kayak seni, air kencing, kuning. Kayak extra jos gitu loh, gitu hilang. Udah gitu ya bening lagi. Udah pulanglah kita ke Kuncen, balik lagi.
udah kamu nih kalau bisa jangan iniin, maksudnya jangan dibelajarin yang begini-gini, ilmu ini nggak bagus, segala macam. Tapi ya, alhamdulillah kamu naik ke sini tuh udah hilang sendiri katanya. Alhamdulillah kamu masih selamat, masih diselamatin lah. Kalau nggak kamu bisa hilang, bisa diambil kamu di sana sama penunggu sana gitu. Jadi cuma pesen lain kali kalau naik sini jangan punya tujuan aneh-aneh, jangan nantang gitu. Terakhir pesan itu doang gitu. Kejadian itu doang yang Cing alami waktu tahun 98 itu begitu doang kejadiannya jadinya. Oke. Berarti Indra mau nanya nih Cing dikit Cing. Yang tadi Cing bilang itu kan Cing ngeliat tangan itu ya. Itu semua ngeliat kan ya? Semuanya ngeliat. Tangan itu muncul tiba-tiba. Tiba-tiba. Terus hilangnya pun? Tiba-tiba. Berapa lama itu muncul tangan itu? Sekitar ada 5 menit. Berarti lama juga. Lama, ya? Pegang begitu lama. Itu kondisi Amal tuh udah matanya merah. Pokoknya udah nggak karuan tuh pas dipegang begitu. Dan reaksi orang-orang yang pada ngeliat itu? Nggak bisa apa-apa, cuman diem doang lihat tuh, cuman ngomong dah tuh si kuncen itu. Minta maaf gini, udah itu doang. Nggak lama ya hilang sendiri. Jadi bahunya Amal nih, Iqmal nih, pegang itu ya segede tangan itu, udah hilang gitu aja. Datang dengan sendirinya, pulang dengan sendirinya. Cuman mungkin kasih pesan doang. Gitu intinya mah. Sobat Stories, dari ceritanya Cing Bidin ini bukan semata-mata untuk menakuti kalian yang ingin mendaki ke Gunung Cermai via Linggarjati ya, tapi untuk dijadikan pelajaran aja bahwa di gunung itu kita nggak boleh sembarangan dalam berucap, bertingkah laku, dan berperilakulah yang baik dan benar sesuai dengan adat istiadat yang sudah ditentukan di sekitarnya. Cing Bidin, makasih banyak nih udah sama-sama mampir di Indra Stories lagi. Udah ngeluangin waktunya, sehat-sehat terus ya. Alhamdulillah ya, siap. Oke, mungkin sampai di sini aja dulu video di Indra Stories. Kalian bisa ambil sisi baiknya dan dibuang jauh-jauh sisi buruknya. Dan sebelum gue tutup, gue mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe, buruan di subscribe, di like, di share, dan komentar aja di kolom komentar. Dan yang udah subscribe, gue sekali lagi gue mau ucapin terima kasih banyak. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Ya udah, mungkin sampai di sini dulu video Indra Stories kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Pantengin terus Indra Stories. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.